Judulnya mungkin agak bombastis dan terlalu berlebihan, sebab Hanafi Rais bukanlah tokoh penentu dan sentral di tubuh PAN atau Partai Amanat Nasional. Ia hanya anak dari tokoh sentral dan pendiri PAN Amin Rais. Mundurnya Hanafi Rais dari PAN per tanggal 5 Mei 2020 seperti ramai diberitakan media, jika dilihat dalam konteks Hanafi Rais and Syih, tidak akan terlalu berpengaruh bagi PAN. Akan tetapi, jika mundurnya Hanafi Rais dari PAN dilihat dari konteks lain, seperti Amin Rais, Kongres 5 PAN di Kendari bulan Februari lalu, dan wacana pembentukan PAN Reformasi akan berpengaruh sangat signifikan bagi PAN. Bisa jadi mundurnya Hanafi Rais dari PAN merupakan prolog saja dari beberapa skenario yang mungkin akan dimainkan oleh sang bapak Amin Rais dan para loyalisnya. Sebab jika Hanafi Rais masih berada di dalam PAN, skenario-skenario yang akan dimainkan oleh Amin Rais dan para loyalisnya tidak akan berjalan dengan baik. Sekedar untuk menyegarkan ingatan bahwa pada Kongres ke-5 PAN di Kendari pada bulan Februari lalu sempat terjadi kerusuhan antara dua kubu pendukung Caketum atau calon kota umum DPP PAN periode 2020-2025, yaitu Mulfahri Harahap dan Zulkifli Hasan. Pada Kongres PAN tersebut, Zulkifli Hasan berhasil mengalahkan pesaingnya Mulfahri Harahap yang didukung pendiri dan sesepuh PAN Amin Rais. Sebelum Kongres dimulai telah beredar kabar tak sedap bahwa kubu Zulkifli Hasan bermain kotor, salah satunya dengan meminggirkan orang-orang Mulfahri Harahap dari kepanitiaan, termasuk tidak memberi ruang kepada pendiri PAN dan sesepuh Amin Rais. Oleh karena itu, kekalahan Mulfahri Harahap kurang bisa diterima oleh para pendukung Mulfahri Harahap dan loyalis Amin Rais. Para pendukung Mulfahri Harahap dan loyalis Amin Rais merasa kecewa dan marah. Kemudian berhembuslah isu bahwa pendukung Mulfahri Harahap dan loyalis Amin Rais akan membuat partai tandingan, yakni PAN Reformasi. Kekecewaan dan kemarahan para pendukung Mulfahri Harahap dan loyalis Amin Rais semakin menjadi ketika mereka tahu bahwa pendiri dan sesepuh PAN Amin Rais benar-benar tidak dianggap lagi oleh Zulkifli Hasan. Amin Rais dipinggirkan dari posisi Ketua Dewan Kehormatan PAN digantikan oleh Sutrisno Bachir. Hal itu dianggap oleh pendukung Mulfahri Harahap dan loyalis Amin Rais sebagai bentuk ketidaksopanan dan kekurang ajaran Zulkifli Hasan terhadap Amin Rais. Wacana pembentukan PAN Reformasi pun berhembus semakin kencang. Para pendukung Mulfahri Harahap dan loyalis Amin Rais melakukan berbagai manuver, termasuk meminta restu kepada Amin sendiri untuk membentuk PAN Reformasi. Hanya saja, Amin Rais belum bicara eksplisit merestuinya. Akan tetapi, Zulkifli Hasan cukup cerdik. Untuk membentengi PAN yang dipimpinnya dari serangan langsung Amin Rais, Zulkifli Hasan mengambil dua anak Amin Rais, yakni Hanafi Rais dan Mumtaz Rais sebagai tameng hidup dalam kepengurusan PAN periode 2020-2025. Hanafi Rais dijadikan sebagai salah seorang wakil ketua umum, sementara Mumtaz Rais dijadikan sebagai salah seorang ketua. Strategi Zulkifli Hasan tersebut nampaknya cukup berhasil. Buktinya, Amin Rais tidak bisa bebas menyerang kepengurusan PAN di bawah komando Zulkifli Hasan karena ada dua anaknya di sana. Amin Rais menjadi canggung dan merasa kagok. Nah, dengan mundurnya Hanafi Rais dari PAN bisa menjadi prolog dari skenario-skenario yang sedang dirancang dan akan dimainkan Amin Rais dan para loyalisnya. Dengan tidak adanya sang putra, Amin Rais dan para loyalisnya bisa leluasa menyerang kubu Zulkifli Hasan. Pembentukan PAN Reformasi pun akan lebih mungkin direalisasikan. Hal yang tidak masuk akal jika Hanafi Rais mundur dari PAN begitu saja. Memang, dari pernyataan Hanafi Rais dalam surat pengunduran dirinya yang beredar di media, ia tidak menyebut secara jelas alasan pengunduran dirinya. Akan tetapi, jelas keputusan Hanafi Rais tidak bisa dilepaskan dari Kongres ke-5 PAN. Hanafi Rais dalam surat pengunduran dirinya ada menyinggung masalah Kongres ke-5 PAN yang disebutnya penuh kekerasan dan mencoreng wajah partai. Mundurnya Hanafi Rais dari PAN jelas akan membuat gembos kepengurusan PAN Zulkifli Hasan. Apalagi hal itu kemudian diikuti oleh para pendukungnya. Kalaulah prediksi Hanafi Rais mundur dari PAN sebagai salah satu upaya untuk memuluskan pembentukan PAN Reformasi, maka hal itu bisa merupakan lonceng kematian bagi PAN sendiri. PAN kemungkinan akan hancur.
Hal itu dikarenakan PAN akan terpecah menjadi dua, PAN Zulkifli Hasan dan PAN Reformasi. Walaupun tidak sampai setengahnya, kita yakin akan banyak orang yang ada di dalam PAN Zulkifli Hasan menyeberang ke PAN Reformasi. Jika nanti terbukti PAN menjadi dua, maka praktis keduanya dalam pemilu 2024 nanti hanya akan menjadi penggembira saja. Itu kalau electoral threshold tetap sebesar 4%. Apalagi kalau electoral threshold dinaikkan menjadi lebih dari 4%. Suara PAN dari pemilu ke pemilu tidak terlalu signifikan. Suara PAN hanya berada di kisaran 7%. Kalau suara 7% dibagi 2 sama besar, keduanya hanya akan memperoleh suara kurang dari 4%. Artinya, kedua PAN tidak akan lolos electoral threshold. Kalau itu terjadi, berarti PAN akan tamat. Tidak ada lagi suara keras para legislatornya di parlemen. PAN hanya akan menjadi cerita.